Hey guys, dalam video ini aku sedikit memberi sebuah referensi nih mengenai rakitan PC gaming. Dan ini kebetulan rakitan PC gaming yang akan aku rekomendasikan sama persis dengan yang aku gunakan. PC gaming ini prosesornya Intel Core i5-3570 Gen 3 dan mempunyai H61 atau soket LGA 1155. Ceritanya PC gamingku ini hasil upgradean. Sebelumnya aku memakai prosesor Intel Core i3-3220. Masih sama-sama Intel Gen 3 sih, tapi paling tidak prosesor yang sekarang sudah memiliki 4 core dan 4 thread. Untuk pendingin prosesornya aku masih memakai Intel stock cooler. Untuk VGA cardnya sebelumnya aku memakai VGA RX 5502 GB. Dan sekarang aku upgrade ke VGA card GTX 1050 Ti 4 GB. Untuk RAM-nya aku menggunakan 8 GB dual channel DDR3. Untuk storage aku kebetulan masih memakai hard disk guys. Untuk OS atau sistemnya aku memakai hard disk 160 GB dan untuk gamenya aku memakai hard disk 500 GB. Dan untuk power supply aku memakai PSU 400 watt. Ya sekiranya 400 watt cukup lah untuk mensuplai semua komponen yang ada di PC ku ini. Untuk komponen-komponen tersebut aku beli ada part yang baru dan ada yang bekas. Dan total keseluruhan kira-kira PC gamingku ini dulu 5-6 jutaan plus casing komputer dan fan casingnya. Tahu sendiri kan guys, kemarin-kemarin harga komponen komputer pada naik, khususnya VGA card. Seperti halnya pada VGA card GTX 1050 Ti ku ini dari brand MSI. Aku beli bulan April kemarin harganya 3 jutaan dan sekarang harganya turun menjadi 2 jutaan. Lumayan banyak selisihnya sih menurutku. Melihat harga komponen komputer sedang turun, inilah waktu yang tepat buat kalian yang mau upgrade atau rakit PC. Dan dalam video ini kita akan bahas PC gamingku ini untuk sekarang harganya berapa sih di akhir tahun 2022 ini. Biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita tonton video berikut ini. Pertama untuk prosesornya yaitu Intel Core i5-3570, harganya sekarang turun drastis. Di salah satu toko online ada yang menjual 295.000. Dulu padahal harganya bisa sampai 600 ribuan dalam kondisi sama-sama bekas. Untuk motherboardnya soket LGA 1155 di salah satu toko online ada yang menjual Rp375.000. Dulu harganya bisa 400-an sampai 500-an ribu dalam kondisi sama-sama bekas. Untuk RAM-nya 4 GB dalam kondisi baru harganya hanya 125.000 satu kepingnya di salah satu toko online. Untuk OS atau sistemnya ada nih SSD dengan harga yang terjangkau cuma 188.000 di salah satu toko online dalam kondisi baru. Dan untuk harddisk untuk penyimpanan game ada yang menjual dengan harga 150.000 500 GB dengan kondisi bekas. Untuk pendingin prosesor Intel stock cooler di toko online ada yang menjual dengan harga 27.000. Kalau ada budget lebih sih kalian bisa memilih pendingin prosesor yang lebih baik dari ini. Untuk casing komputernya ada nih yang sama persis dengan punyaku dari PC cooler seri Platinum MM200 Mesh, harganya 384.000. Untuk fan casingnya ada juga dari PC cooler seri FX 123 dengan harga 35.000 satuannya. Untuk power supply ada dari Aerocool 500 watt seri Aerocool United Power 80 plus watt, harganya 440.000. Dan yang terakhir VGA nya nih GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 dari Colorful dalam kondisi baru, harganya Rp2.245.000. Ini salah satu VGA card GTX 1050 Ti yang termurah ya guys kalau aku lihat-lihat di marketplace.
Kalau kalian ingin membeli bekasnya juga ada, harganya sekitar 1 jutaan. Setelah aku total itu semuanya harganya yaitu Rp4.494.000. Ya bisa dibilang harganya sekarang sekitar 4 jutaan. Selisihnya sekitar 1 juta lebih ketika aku beli dulu. Dan PC gamingku ini sekarang harganya benar-benar turun guys. Harga tersebut tidak bisa dijadikan patokan ya guys, bisa kurang bisa lebih. Tergantung harga masing-masing komponen komputer yang kalian beli. Kalian bisa press budget kalian lagi, seperti misalnya membeli VGA GTX 1050 Ti yang bekas. Lumayan menghemat dana sekitar 400-an sampai 500-an ribu. Lalu bisa main game apa sih spek PC gaming ini? Untuk game lawas sampai game terbaru sih masih sanggup ya guys, walaupun ada yang harus set low. Ya tapi nggak semua game baru lancar dimainkan di spek PC ini. Dan dalam video ini aku mencoba tes benchmark salah satu game yaitu World War Z setelan grafik ultra 1080 pixel. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti yang ada pada video ini guys. Average FPS berada di angka 52 fps. Selain itu, game yang sudah aku tes seperti game FPS Valorant, CSGO, PUBG, GTA 5 dan masih banyak lagi. Kebetulan aku sudah mencoba sebagian game dan ada di channel YouTubeku guys. Kalian bisa tonton videonya juga. Kalau ada di antara kalian yang bertanya apakah PC ini bisa di-upgrade atau tidak, untuk prosesor Mobo LGA 1155 ini bisa kita upgrade prosesornya hingga Core i7. Misalnya Core i7 3770. Kalau dibandingkan dengan Core i5 3570 sih menurutku nggak terlalu beda jauh ya guys. Frekuensi dan TDP kedua prosesor ini sama persis. Sama-sama memiliki frekuensi 3.40 GHz dan TDP sama-sama 77 watt. Termasuk irit juga sih menurutku kedua prosesor ini. Yang berbeda dari kedua prosesor ini seperti jumlah core dan jumlah thread. Intel Core i5 3570 memiliki 4 core dan 4 thread, sedangkan Intel Core i7 3770 memiliki 4 core dan 8 thread. Tapi yang jelas kedua prosesor ini sudah tidak diproduksi barunya ya guys. Jadi di pasaran kita hanya bisa membeli dengan kondisi sama-sama bekas. Kalau untuk mempunyai atau motherboard LGA 1155 aku lihat masih ada yang jual barunya. Dan untuk RAM-nya kalian bisa upgrade ke 16 GB. Seperti pada motherboardku ini maksimal hanya bisa di-upgrade hingga 16 GB untuk RAM-nya. Dan tentunya RAM DDR3 untuk sekarang ini mencari dalam kondisi baru agak sulit ya guys. Karena sudah zamannya RAM DDR4, bahkan sudah ada juga DDR5. Tapi aku lihat di toko online maupun offline masih ada beberapa yang menjual dalam kondisi baru. Ini tentunya bisa menjadi opsi juga buat kalian. Sesuaikan budget kalian, bila hanya cukup beli yang bekas, beli yang bekas. Kalau cukup untuk beli yang baru, karena tentunya melihat garansinya juga ya guys.
Sedikit saran, bila kalian beli komponen bekas, pastikan beli di toko terpercaya dan ada garansi dari tokonya. Kalau beli dari personal, pastikan dites dulu guys, dan ada garansi personalnya atau tidak. Pengalamanku membeli dan memakai komponen komputer bekas selama ini sih alhamdulillah belum pernah ada masalah. Dan saranku lagi untuk power supply-nya nih, harus dan wajib dalam kondisi baru. Karena power supply ini adalah komponen komputer yang paling penting. Power supply dalam kondisi baru tentunya kondisinya benar-benar baik dan fresh untuk mensuplai daya listrik ke semua komponen komputer kita. Power supply dalam kondisi baru, apalagi yang sudah bersertifikasi 80+ juga akan membuat kesehatan komputer kita terjaga. Dan itu saja video untuk kali ini, semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.